Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan permusnahan di bumi. Ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai Nunuk, yang mematahkan busur panah, menumpukan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Allah. Tinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Ayat 12. Tuhan semesta alam menyertai kita, notabene kita ialah Allah Yakub. Amin. Puji nama Tuhan. Shalom sekali lagi saudara. Semangat untuk dengarkan firman Tuhan. Amin ya saudara. Saudara kalau antusias, semangat dengarkan firman Tuhan, maka kita semuanya akan diberkati. Amin ya saudara-saudara ya. Puji nama Tuhan saudara. Waktu saya mempersiapkan pelayanan firman Tuhan di pagi ini ya saudara, saya pikir ini di Mazmur 46 itu ayat-ayat yang sepertinya sudah biasa-biasa itu ya saudara. Nah jadi kalau nggak dijabarkan juga ya udah jelas gitulah ya saudara ya. Jadi saya juga berpikir, aduh apa sih yang saya mau bicara gitu. Saya mohon tuntunan daripada Tuhan saudara ya. Nah saudara-saudara pada di sini juga kan pasal 46 ini ayatnya cuma sedikit, cuma 12 ayat ya saudara ya. Nah saya berpikir, aduh dikasih waktu untuk pelayanan 1 jam mau bicaranya apa sih gitu ya dari 12 ayat ini. Dan ayatnya merupakan suatu ayat yang sudah sering kita dengar, bahkan sudah menjadi ayat emas dalam kehidupan kita ya saudara, ayat hafalan gitu ya saudara-saudara ya. Tetapi puji nama Tuhan, saya berdoa merendahkan diri di hadapan Tuhan. Saya mohon supaya Tuhan yang membukakan semuanya, singkapkan semuanya. Dan saya merasakan ya saudara, saya terlebih dahulu yang merasa diberkati Tuhan, merasa dikuatkan kembali, ada sesuatu yang baru yang Tuhan berikan ya saudara-saudara dalam kehidupan saya ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini ya saudara-saudara. Dan saya yakin juga ya saudara, firman Tuhan juga akan memberkati saudara-saudara semua, baik yang hadir di sini maupun juga yang ikut online di rumah ya saudara-saudara. Di nama Tuhan ya saudara, saya sangat tertarik sekali ya saudara dengan ayat emas ini ya saudara. Sepertinya biasa-biasa ya saudara kalau dibaca di ayat 2. Yuk kita baca bersama-sama ya saudara ya. Kita baca 2, 3. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah saudara-saudara, sering sekali kan ya saudara dengar ayat ini ya saudara, bahkan sudah menjadi suatu lagu ya saudara, yang tentunya juga kita hafal ya saudara ya. Allah itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan. Allah itu bagi kita tempat perlindungan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Nah itu ya saudara. Nah kalau didengar seperti biasa aja ya, sepertinya kayak lagu biasa gitu. Sepertinya ayat ini juga enggak hidup gitu ya saudara. Tapi saudara, firman Tuhan yang kita perdengarkan itu ya saudara, jangan didengar cuma hanya sekadar didengar biasa-biasa saja saudara. Tetapi firman Tuhan juga mengajarkan kepada kita itu mendengarkan. Nah kalau mendengarkan artinya mendengar dengan sungguh-sungguh gitu loh saudara. Nah setelah didengar tuh direnungkan lalu dihidupi ya saudara. Nah setelah dihidupi kita melakukan firman. Nah itulah ya saudara yang mendatangkan kuasa Tuhan yang luar biasa ya saudara. Puji nama Tuhan saudara. Saya akan mengawalinya ya saudara dengan membaca juga dari ayat 9 sampai 11. Kita baca bersama-sama ya saudara-saudara. Dari Mazmur 46 ayat 9 sampai 11. 2,
2, 3. Pergilah, pandanglah pekerjaan Tuhan yang mengadakan pemusnahan di bumi, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Diamlah dan ketahuilah bahwa Akulah Tuhan, Aku ditinggikan di antara bangsa-bangsa, ditinggikan di bumi. Amin. Puji nama Tuhan, saudaraku yang dikasihi Tuhan. Ketika saya baca 3 ayat ini ya saudara, saya teringat ya saudara dalam Alkitab ada suatu kisah nyata yang luar biasa mendatangkan kuasa Tuhan, keajaiban Tuhan, yaitu peristiwa waktu bangsa Yehuda itu dipimpin oleh Raja Hizkia. Nah, waktu itu Raja Hizkia itu mengalami suatu hal yang sangat terjepit sekali, mendapat suatu ancaman dari seorang raja yang begitu terkenal, sadis, kejam, dan terkenalnya itu jagoan lah ya saudara, namanya Raja Sanherib, Raja Asyur. Dan Raja Hizkia beserta bangsa Yehuda ini juga merasanya itu benar-benar sudah tidak berdaya. Tetapi di dalam ketidakberdayaannya itu ya saudara-saudara, justru kuasa Tuhan itu jadi amat sempurna. Itulah namanya firman Tuhan. Apa yang dikatakan dalam firman Tuhan itu selalu ya dan amin. Coba kita baca seperti Rasul Paulus juga menyatakan di dalam Alkitab ini ya saudara. Kita baca di dalam 2 Korintus 12 ayat 9. Rasul Paulus sendiri benar-benar merasakan saudara-saudara dengan pernyataan ini dari firman Tuhan. Saya akan bacakan 2 Korintus 12 ayat 9. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Yang percaya katakan Amin. Amin. Puji nama Tuhan. Saya dan tentunya saudara-saudara juga pernah mengalaminya ya saudara. Ketika kita ini benar-benar merasakan dalam kondisi yang sangat terjepit, terpuruk, tidak berdaya ya saudara. Benar-benar berserah sama Tuhan. Kita angkat tangan kita kepada Tuhan, menyerahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, maka Tuhan itu turun tangan menolong kita. Amin ya saudara-saudara. Demikian juga dengan Raja Hizkia beserta bangsanya itu ya saudara-saudara. Kita baca yuk di dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1. 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1. Saya akan bacakan. Segera sesudah Raja Hizkia mendengar itu, dikoyakkannya lah pakaiannya dan diselubunginya lah badannya dengan kain tabung. Lalu masuklah ia ke rumah Tuhan. Loncat ayat 15 dari 2 Raja-Raja 19 ini. Hizkia berdoa di hadapan Tuhan dengan berkata, ya Tuhan Allah Israel yang bertahta di atas kerubim, hanya Engkau sendirilah Allah segala kerajaan di bumi. Engkaulah yang menjadikan langit dan bumi. Nah saudara-saudara, ketika benar-benar Raja Hizkia dan bangsa Yehuda ini ya saudara merasakan udah gak ada kemampuan kalau dia mengandalkan kekuatan sendiri gitu ya saudara, pasti punah, hancur semuanya saudara, kalah. Karena dari Raja Sanherib ya saudara beserta dengan tentaranya itu, dia juga kuat dengan alat-alat perangnya itu ya saudara, dan banyak musuh-musuhnya Sanherib juga sudah dikalahkan, sehingga menganggap Hizkia juga gak ada apa-apanya gitu loh saudara. Sehingga benar-benar Hizkia juga sebetulnya kalau menuruti kedagingannya dia sangat takut, tetapi dia menyerahkan segala ketakutan, kekhawatirannya itu ke dalam tangan Tuhan. Dia datang di kota Allah ya saudara-saudara, dia menghampiri Tuhan karena dia mengerti di dalam kota Allah itu ada Tuhan yang menyertai, ada Tuhan yang membela. Dia berdoa, dia mengoyakkan gitu
itu ya pakaiannya, pertanda dia itu merasakan dirinya itu udah nggak mampu sama sekali, tidak berdaya ya saudara-saudara, sehingga Raja Hizkia ini datang kepada Tuhan dan berdoa kepada Tuhan, dan akhirnya ya saudara, Tuhan yang bertindak. Kita lihat di ayat yang ke-20 ya saudara, dari 2 Raja-Raja 19 ini. Lalu Yesaya bin Amos menyuruh orang kepada Hizkia mengatakan, beginilah firman Tuhan Allah Israel, apa yang telah kau doakan kepadaku mengenai Sanherib Raja Asyur telah kudengar. Tuhan sudah dengar ya saudara. Kita loncat ya saudara di ayat yang ke-34, ini golnya, kemenangannya ya saudara, ayat 34 sampai 35. Dan aku akan memagari kota ini untuk menyelamatkannya oleh karena aku dan oleh karena Daud hambaku. Maka pada malam itu keluarlah malaikat Tuhan, lalu dibunuhnyalah 185.000 orang di dalam perkemahan Asyur. Keesokan harinya pagi-pagi tampaklah semuanya bangkai orang-orang mati belaka. Puji nama Tuhan. Berikan tepuk tangannya dong untuk Tuhan kita yang luar biasa, yang luar biasa, bisa menang. Ya, Hizkia ini beserta bangsanya. Karena apa? Bukan dengan kekuatan Hizkia dan bangsa Yehudanya, tetapi semuanya karena kekuatan Tuhan. Di dalam kelemahannya, Raja Hizkia menyerahkannya ke dalam tangan Tuhan. Maka tangan Tuhan yang penuh dengan kuasa yang sempurna itu yang bekerja. Pagi-pagi dilihatnya 185.000 tentara daripada Sanherib itu pada mati saudara. Ajaib ya coba saudara. Padahal sudah gak berdaya. Tentu udah gak berdaya juga, malah tidur juga mungkin tidurnya tidur di mana ya? Dia juga itu Raja Hizkia ini aduh gak mampu gitu. Nah, dia menyerahkan dalam tangan Tuhan, dan tentunya Tuhan berikan hati yang tenang karena Hizkia beserta bangsanya sudah menghampiri akan Tuhan. Itu istimewanya. Makanya pemazmur ini juga memunculkan ya saudara ayat-ayat ini, dan juga ya saudara ada suatu lagu yang berbunyi, yaitu Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Nah, muncul ayat itu ya saudara karena apa? Nah, kan banyak hal-hal yang dialami ya saudara oleh Hizkia dan juga oleh Daud juga ya saudara, di dalam kondisi keterpurukannya menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang bekerja, Tuhan yang membela, saudara-saudara. Nah, pemazmur di sini ya saudara menyatakan bahwa Allah kita itu adalah kota benteng yang teguh. Sekali lagi saya katakan saudara, pemazmur di sini menyatakan ya saudara, dan mengajarkan kepada kita bahwa Allah yang kita sembah itu adalah kota benteng yang teguh. Amin, saudara-saudara. Ada apa sih saudara-saudara? Sebetulnya di kota Allah itu dikatakan Allah adalah kota benteng yang teguh. Nah saudara, sesuai dengan yang kita sudah baca di Mazmur pasal 46 ini ya saudara-saudara, saya temukan ada 3 poin di dalam kota Allah. Sungguh indah saudara. Di kota Allah tentunya ada kehadiran Tuhan ya saudara, sehingga kuasa Tuhan itu bekerja secara luar biasa. Kita baca yuk bersama-sama ayat yang 5. 2, 3. Kota Allah, kediaman yang maha tinggi, disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Di kota Allah itu disukakan oleh aliran-aliran sebuah sungai. Jadi di kota Allah ini, mengapa pemazmur sampai menyatakan bahwa Allah kita itu adalah kota benteng, kota Allah itu yang luar biasa, yang teguh. Ada aliran-aliran di sini dikatakan aliran-aliran sebuah sungai. Di sini mengartikannya, menggambarkannya yaitu ada suatu ketenangan, ada suatu pemeliharaan Tuhan yang luar biasa.
Pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna dan ajaib. Makanya di ayat 3 dan 4 dikatakan, sebab itu kita tidak akan takut. Kita nggak usah takut kalau kita berada di kota Allah. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang oleh geloranya. Itu hebatnya kalau kita diam di dalam kota Allah. Amin. Yang percaya katakan amin. Amin. Puji nama Tuhan. Itu poin yang pertama. Mengapa sampai pemazmur memunculkan ayat ini? Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Betapa indahnya ada aliran sebuah sungai. Artinya ada ketenangan dan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Nah, yang kedua sekarang ya saudara, ada apa lagi di kota Allah? Betapa indahnya ya saudara, luar biasa. Ayat yang ke-6, yuk kita baca bersama-sama ayat yang ke-6, 2, 3. Allah ada di dalamnya, kota itu tidak akan goncang, Allah akan menolongnya menjelang pagi. Puji nama Tuhan, saudara-saudara. Allah menolongnya menjelang pagi. Sebagaimana juga kisah daripada Raja Hizkia dan bangsa Yehuda ini ya saudara. Pagi-pagi cuma hanya melihat itu tentaranya Asyur yang dipimpin oleh Raja Sanherib yang begitu kejam, sudah bergelimpangan, sudah jadi mayat semua. Menjelang pagi, di saat lagi tidur, padahal saudara, luar biasa artinya di sini Tuhan itu akan menolong tepat waktu, tidak akan pernah terlambat, sesuai dengan yang terbaik dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Itu poin yang kedua. Ada apa di kota Allah? Itu ada keajaiban. Tuhan pasti menolong dengan waktunya Tuhan. Waktu yang tepat, tidak pernah terlambat, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan kasih yang terbaik ya saudara-saudara. Saya tertarik sekali saudara, dan saya sering ya saudara menanamkan ayat-ayat ini kepada anak-anak saya ya saudara. Yaitu ada di Mazmur saudara. Mazmur pasal 120. Mazmur 127 saudara, ayat 1 dan 2. Saya sering menanamkan hal ini ya saudara kepada anak-anak saya ya saudara. Saya bacakan saudara. Nyanyian Ziarah Salomo, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Nama Tuhan. Mengapa saudara saya menanamkan hal ini kepada anak-anak saya? Saya senang sekali membawakan ayat ini. Saya menanamkannya itu supaya anak-anak saya itu selalu ingat, jangan salah menafsirkan dari ayat ini. Jangan salah menafsirkan di saat tidur. Jadi terus jadi bermalas-malas. Iya ya, lagi bobo, jadi enak rezekinya teka aja gitu. Bisa menang merah bobo baik, jadi mau teka dewek, jadi gitu ya rezekinya, berkatnya. Enggak begitu. Saya selalu tanamkan sama anak-anak saya. Ini bukan artinya demikian di saat tidur itu. Artinya kalau di saat tidur, saya kalau melihat orang tidur ya saudara ya, benar-benar orang tidur itu tak berdaya. Orang tidur kalau lagi lari itu mau dibunuh bisa aja saudara. Makanya banyak kejadian kan istri kalau sakit hati sama suaminya lagi tidur dibunuh. Nah puji Tuhan kalau anak Tuhan yang hidupnya diam dalam kota Allah beda saudara. Saya dapat pengalaman. Saya kalau melihat suami saya lagi tidur, saya bawaannya tuh tambah cinta, tambah sayang saudara. Amen. Itu istimewanya kalau orang yang diam dalam kota Allah. Beda sama orang dunia kepahitan ya, mengkel-mengkel, nah ini mau lagi turu, mungkum, jemput ladi, disembelih, ya mati, tak berdaya. Itu namanya orang tidur saudara, benar saudara. Makanya ya saudara-saudara, nah saya perempuan, jadinya nasihatnya untuk ibu-ibu ya saudara, tapi di
saudara juga nggak apa-apa sih untuk bapak-bapak. Jadi kalau lagi saling kesel tuh saudara sama pasangan tuh, dipandengin lagi tidur. Nanti jadinya timbulnya tuh memaafkan, mengampuni, tambah kasihan, tambah pengen dicium gitu loh, kasihan, meneng deh ya, melas ya, tak berdaya, melas ya, melas gitu loh. Nah itu artinya ini di sini di Alkitab dikatakan diberkati pada saat tidur itu artinya kita anak Tuhan gitu ya. Di saat kita tak berdaya itu jangan kita diam, kita masuk dalam kotanya Allah, kita berserah berdoa kepada Tuhan, berseru kepada Tuhan, maka Tuhan campur tangan. Amin. Itu saudara istimewanya saudara. Makanya itu luar biasa pemazmur ini ya saudara, memunculkan ayat yang kedua ini. Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Muncul itu ya saudara, puji nama Tuhan. Makanya pemazmur juga menganjurkan kepada kita untuk kita itu hidupnya itu tinggal di dalam kotanya Allah, sehingga kita dapat perlindungan, dapat kekuatan, dapat pertolongan yang ajaib dari Tuhan. Itu ya saudara. Kita masuk dalam poin yang ketiga, apalagi saudara, pemazmur memunculkan untuk kita itu tinggal di kotanya Allah, yaitu kota bentengnya Tuhan yang begitu kuat ya saudara. Kita masuk dalam poin yang ketiga, kita baca di ayat yang ke-8 dan ayat 12. Yuk baca bersama-sama ayat 8, 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Ayat yang ke-12 ya saudara-saudara, 2, 3. Tuhan semesta alam menyertai kita, kota benteng kita ialah Allah Yakub. Puji nama Tuhan. Saudara, dua kali ya saudara di ayat yang ke-8 dan ayat yang ke-12 ini kalimatnya berbunyinya itu sama ya saudara. Artinya ada suatu penekanan yang lebih lagi, pernyataan bahwa di dalam kota Allah itu ya saudara. Makanya pemazmur memunculkan hal ini ya saudara, mengajarkan kepada kita untuk kita diam di dalam kota Allah. Ada hal-hal yang indah, yaitu poin yang ketiga, ada penyertaan Tuhan. Amin. Yang sempurna. Amin. Di perjanjian baru juga dikatakan juga kita menyembah Tuhan Allah Immanuel, Allah yang selalu menyertai kita. Jadi kita nggak usah takut di dalam menghadapi gejolak dunia yang tidak menentu ini ya saudara-saudara. Tentu ya secara manusia kalau katakan juga, oh Syamlin gitu, bisa aja kalau khotbah sih ngomong jangan takut. Apakah Syamlin nggak pernah punya rasa takut? Saya jawab secara jujur, suami saya juga tahu, sering sekali. Tetapi jangan hidup tenggelam di dalam ketakutan. Nyatakan, Tuhan saya tak berdaya, saya tak berdaya Tuhan, saya serahkan ke dalam tangan Tuhan. Nyatakan itu saudara, nanti Tuhan datang membela kita. Kita di saat diam, Tuhan yang bekerja. Nah saudara, kalau kita sudah mendengar bahwa di dalam kota Allah itu ada sesuatu yang indah-indah, dan pagi ini kita dengar ada 3 poin ya saudara. Yang pertama ada ketenangan dan pemeliharaan. Kedua ada pertolongan yang ajaib, tepat waktu, tidak pernah terlambat, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, yang terbaik untuk kita dapatkan dari Tuhan. Dan yang ketiga, kita dapatkan penyertaan Tuhan yang sempurna. Nah sekarang yang menjadi pertanyaannya, bagaimana respon kita sekarang terhadap firman Tuhan yang telah diperdengarkan saudara? Tentunya ya saudara, pemazmur ini ya saudara menginginkan, mengajarkan kepada kita saat ini, pagi ini ya saudara, ada poin-poin yang harus dikerjakan oleh kita sebagai anak-anak Tuhan. Saya tertarik saudara, di ayat yang kedua ini dikatakan Allah itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan, sangat terbukti. Nah ketika saya dapatkan kata-kata sangat terbukti, ini sangat tertarik sekali. Saya berkata kepada Tuhan, apa
kasih Tuhan sangat terbukti gitu. Saya ngomong sangat terbukti. Oh iya, sangat terbukti itu bahkan benar-benar sesuatu yang nyata gitu. Saya tertarik gitu. Saudara juga tentu tertarik kan kalau dengan kalimat yang terbukti, apalagi misal contoh soal cewek-cewek gitu ya. Lalu ada yang mempromosikan. Nah, yang mempromosikannya itu orangnya bisa dipercaya, misalnya Somilka gitu ya. Lin, ini ada yang krem wajah bisa ngecelingin Lin umur 62 bisa jadi seperti 40 Lin, fleknya hilang semua, kerutannya hilang semua. Nah, udah pakai, ini terbukti Lin, murah lagi Lin gitu. Senang nggak saya dapat berita info itu? Senang. Saudara, ayat ini telah disampaikan. Allah itu tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan dan sangat terbukti. Tertarik juga saudara? Kalau cewek-cewek untuk wajah ngeceling aja dapat berita seperti itu, tertarik. Dan apa yang dikerjakan oleh saya tentunya setelah dapat info dari Inso yang begitu sayang kepada saya gitu. Tentu saya bertindak. Di mana sih dokternya? Obatnya belinya di mana? Tindak, saudara. Saya bertindak. Contoh, waktu 4 tahun yang lalu, saya itu saudara gemuk bukan berarti jelek loh saudara. Sisil cantik, saya senang tertarik sama Sisil. Cuma saudara ya, terus terang kalau saya kalau gemuk takutnya semua bertambah umur juga, takutnya dihinggapi penyakit gitu. Terus saya tuh kadang kalau pakai baju tuh suka kesel kalau beli di mall, nggak masuk lagi. Ini apa sih gitu ya. Jadi saya tuh pengen supaya kembali lagi ke asal gitu loh, saudara. Nah, saya dapat info dari teman gitu. Ada di dokter gizi. Nah, tentunya saya bertindak. Nah, saya melakukan juga ke sana, ke dokter di Bandung gitu loh. Bertindak, lalu dikasih gitu sama dokternya tuh ini caranya gitu, makanannya apa. Nah, ya saya juga melakukan dong, nurutin gitu. Kalau nggak nurutin ya nantinya nggak berhasil, saudara. Nanti terus kalau udah langsing ya jangan makan sembarangan lagi, yang lemak-lemak, makannya kebanyakan, melebihi daripada apa yang menjadi ini kebutuhannya kitanya kan terasa kalau di lidah udah kenyang kan udah stop gitu, jangan nambah-nambahin lagi. Nah, itu yang jadi bobot gitu. Nah, inget-inget terus gitu loh saudara, apa yang jadi perintah dokter itu loh saudara. Nah, jadi ada tindakannya. Nah, demikian juga ya saudara. Di sini firman Allah sudah memberikan kuncinya, jalannya saudara, untuk kita mendapatkan sesuatu yang indah-indah. Di kota Allah itu dapat tempat perlindungan dan kekuatan, dapat pertolongan, sangat terbukti gitu ya saudara. Yang dapat pertolongan yang luar biasa ya saudara. Itu sudah ada resepnya, ada kuncinya. Nanti bertindak dong. Bertindak. Apa tindakannya? Selalu hampiri Tuhan. Diam di kota Allah. Adakan saat teduh, baca firman. Di kota Allah itu ada apa saudara? Tentunya ada firman Tuhan yang menjadi pelita dalam kehidupan kita, yang memberikan petunjuk dalam kehidupan kita. Kalau kita salah, tentunya juga Tuhan ingetin, jangan. Nah, hebat saudara. Itu yang membuatkan kita itu jadi sukses ya saudara. Jadi alami suatu kemenangan demi kemenangan. Saudara, firman Tuhan juga menegaskan kepada kita. Pemazmur juga pernah berkata di dalam Mazmur 42 ayat 2, biarlah kita itu seperti rusa yang rindu. Ya saudara, kita baca aja kepada sungai. Ya saudara, Mazmur 42 ayat 2, di situ dikatakan seperti rusa yang merindukan sungai yang berair. Demikianlah jiwaku merindukan Engkau ya Allah, merindukan sungai yang berair. Nah, kenapa pemazmur ini memakainya itu binatangnya rusa? Rusa tuh nggak gitu terkenal saudara. Rusa itu ya termasuk tergolongnya binatang yang lemah lah ya saudara. Diterkam sama harimau juga ya tentu mati gitu
ya saudara ya. Tapi kenapa kok pemazmur memakainya ini binatang rusa ya saudara? Nah, rusa ini istimewanya punya tekad yang sangat kuat untuk menghampiri sumber air, supaya rusa ini bisa minum air melalui sumber air itu ya saudara-saudara. Nah, apakah untuk menghampiri sumber air itu enak-enak aja rusanya saudara? Enggak saudara, tentu banyak tantangan ya saudara, banyak rintangannya ya saudara. Tentu ingin diterkam ya saudara, binatang-binatang buas apa gitu ya saudara. Tetapi tetap rusa itu mempunyai semangat yang kuat untuk menghampiri sumber air. Sebab itu pemazmur juga mengatakan ya saudara, untuk kita itu haus akan firman Tuhan, bagaikan rusa yang merindukan sungai yang berair. Yang jadi pertanyaannya, apakah saudara-saudara haus akan firman Tuhan? Nah, selidiki hati saudara sendiri-sendiri masing-masing ya saudara. Saudara berdoa bersama dengan Tuhan, selidiki hatiku Tuhan. Berikan pengakuan yang jujur. Kalau saudara sekarang itu sedang kering, saudara nyatakan kembali, Tuhan, saya rindu akan firman. Firman-Mu itu begitu penting dalam kehidupan kami. Tuhan, kami butuh tuntunan daripada Tuhan. Maka Tuhan akan memberkatinya. Puji nama Tuhan ya saudara-saudara. Berhubung waktunya masih ada ya saudara, saya akan tutup juga dengan suatu kesaksian ya saudara. Kesaksian ini ya saudara dialaminya itu oleh anak saya ya saudara. Saya juga sudah merasa saudara, sejak beberapa tahunnya yang lalunya itu juga ya saudara, anak saya ini mungkin memiliki kekecewaan terhadap saya dan suami saya sebagai orang tua. Karena anak saya itu punya impian sebetulnya itu ingin wira swasta, ingin berdagang. Nah, anak saya ini sekarang kan kerjanya juga di bank, saudara. Nah, tentunya anak saya itu kenalannya itu banyak bos-bos. Jadi bos-bos itu banyak yang nasehatin, kamu tuh jangan terus aja di bank. Kalau di bank kapan kayanya? Kamu kan punya papa, mama, punya toko. Kamu dagang supaya kamu bisa jadi kaya. Nah, saudara, kalau kita ya saudara minta perlindungan dari dunia, kita minta perlindungannya itu dari jabatan, dari harta yang banyak, dari deposito yang banyak, dari investasi, ya saudara, dari koneksi yang di dunia ini. Itu kalau kita berlindungnya di situ rapuh saudara. Tetapi kalau kita berlindungnya sama Tuhan, itu akan menjadi kuat. Kita akan diberkati. Amin saudara. Nah, kita lihat intinya saudara, Pak Daniel Sugianto, saudara, kerja di bank, diberkati ya saudara. Saya arahkan ke anak saya demikian, marah saudara, marah. Nah, terus dia pernah punya pemikiran dagang saudara, pemikiran dagang. Kata saya, untuk zaman sekarang kayaknya sulit gitu, kamu pikirkan dulu gitu. Saya lihat tuh banyak yang baru buka setahun tutup lagi gitu. Lalu ngomongnya apa saudara? Orang tua udah yang penting doa aja, kalau nggak bisa ngasih duit itu loh saudara. Saya leles aja, sedih sekali. Padahal saya tuh pengen, kalau saya punya uang banyak, saya ingin kasih modal yang banyak juga untuk anak. Karena untuk apa? Itu saya cari uang, suami saya cari uang juga, itu juga untuk anak ya saudara. Perkataannya demikian saudara. Yang penting mami doa aja, udah, kalau daripada bikin lemah, dikatakannya bikin lemah. Jadi saya udah sadar gitu, udah sekali lagi kalau dia punya impian, dia Evan, gitu. Aduh saya jadi nyebutnya namanya ya, saya nanti bawa dalam doa saja, gitu. Saya akan bawa dalam doa. Saya bawa dalam doa terus saudara. Memang dia merasa berat kalau di bank itu sering dikejar target. Kalau udah dikejar target itu stres kali ya saudara.
Dan kalau stres dia punya penyakit yang lemah, penyakit psoriasis, tumbuh. Saya sedih sekali, saya jerit sama Tuhan. Tuhan, bukakan jalan anak saya supaya Tuhan kasih yang terbaik. Apa pekerjaan daripada anak saya untuk kedepannya juga. Kalau saya berpikir, saya melihat anak saya ini punya potensi yang besar. Saya dengar dari teman-teman saya yang juga di bank-bank yang kerja, dan saya banyak punya kenalan yang jadi pimpinan. Dia juga berkata kepada saya, anak kamu sih bakalan jadi pemimpin bank. Jadi saya seneng gitu loh. Saya berpikir tadi jadi pemimpin bank, jadi pimpinan bank seperti OBL gitu, OBL gitu. Tapi dianya sebetulnya bilang kalau orang mengerjakan sesuatu itu harus sesuai dengan apa yang jadi kesukaannya. Pengennya begitu. Kalau nggak sesuai dengan kesukaannya itu jadi suatu tekanan hidup, gitu kata dianya tadinya, saudara. Nah akhirnya ya saudara, dia berpikir ingin buka toko, saudara. Dia dapat tempatnya dan dia dapat support juga dari mertuanya, ya saudara. Dia mau dagang seragam di Cermai Raya, di Perum Jalan Raya. Lumayan mahal harganya, rukonya saudara, hampir 2 M. Di DP-in saudara 100 juta. Tapi saudara, ternyata saudara itu ngambil di bank waktu itu Tuhan tidak berkenan. Tuhan tidak mengizinkan, Tuhan tidak memperkenan saudara. Sehingga dibuat gagal gitu loh saudara. Sehingga DP-nya hilang. Saya nego-nego akhirnya DP-nya hilangnya 50. Puji nama Tuhan. Setelah itu masa pandemi datang. Itu waktu itu paling selisih berapa bulan, terus pandeminya datang Maret tahun 20 itu saudara. Nah orang mertuanya itu menyupport, nanti dia akan nyicil gitu karena dia sayang gitu sama anak saya sebagai anak menantu, sayang sekali saudara. Jadi ingin supaya diturutin apa yang jadi keinginannya wira swasta, tapi Tuhan tidak berkenan. Nah di situ DP-nya hilang dan setelah masa pandemi anak saya Evan ini ya saudara, akhirnya menyadari, oh Tuhan itu begitu baik sekali. Kalau diteruskan nyicil, mertuanya itu dagang seragam di saat masa pandemi, maaf ya saudara, toko seragam itu hampir 0 pendapatan. Tentunya mertuanya juga akan down, saudara, akan jatuh, terpuruk juga lagi. Nah di situ saudara. Akhirnya anak saya saudara terus berharap sama Tuhan, dan dia mengerti sebagai anak Tuhan, dan mungkin juga doa-doa dari kami sebagai orang tua ya saudara didengar, sehingga dia sadar lewat kebenaran firman Tuhan itu. Dia berharap sama Tuhan, dia syukuri saja apa yang ada. Akhirnya puji nama Tuhan, anak saya ditunjuk sebagai pimpinan Bank Danamon di Kuningan, saudara. Dan waktu jadi pimpinan itu, sebelum dia memulainya, saya ngadakan mesbah keluarga. Saya minta untuk dia bersaksi. Dan puji nama Tuhan, kekecewaan dia hilang terhadap kami sebagai orang tua. Dia mengerti apa yang terbaik, dia mengerti waktu yang tepat, waktu yang terbaik. Tidak pernah terlambat pertolongan Tuhan. Bahkan dia itu bisa menasihati kepada adik-adiknya supaya dia itu, adik-adiknya juga hidup yang tetap di dalam rencananya Tuhan. Amin. Dan rencana Tuhan itu sungguh teramat indah. Dan sekarang saya bisa lihat anak saya walaupun kerjanya kadang-kala bolak-balik, kadang nginep di Kuningan, tapi mukanya sudah happy saudara bersama dengan Tuhan. Puji nama Tuhan, beri kemuliaan untuk Tuhan. Itu sebabnya saudara-saudara, mari saudara, jangan pernah menjauh dari Tuhan. Hiduplah terus di dalam kotanya Allah bersama dengan Tuhan, dan hidupi terus firman Tuhan. Maka itu akan menjadi pertolongan yang pasti di dalam kehidupan kita. Ada kemenangan demi kemenangan di dalam Tuhan. Amin. Mari kita menyembah Tuhan bersama ya saudara-saudara.
Demikian saudara, nggak tahu adakah di saudara di sini ada tambahan waktumu yang terbaik. Saat ku tak mampu berharap, ku percaya Engkau bekerja buat kebaikanku. Walau belum ku melihat, namun kuasa-Mu sempurna. Makasih Tuhan. Aku tak mampu berharap kau yang memimpin jiwaku, kekuatanmu
yang boleh memberikan kami pengharapan. Terkadang kami sudah tidak berdaya lagi. Kami sepertinya sudah putus harapan. Tapi puji Tuhan, kami sudah mendengarkan sabda, sehingga kami boleh menanamkan kembali pengharapan kami kepada Tuhan, pada Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang hanya Tuhan saja yang mampu menolong kami. Kami menyerahkan semua pengharapan kepada Tuhan, karena hanya Tuhan yang mampu mengadakan semuanya. Terima kasih Tuhan, berkati istirahat yang sudah membawakan firman. Tuhan pakai lebih lagi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari yang baru ini kami menyerahkan di dalam tangan Tuhan. Ya Yesus. Kami mohon berkat kasih kemurahan Tuhan Ya. kepada kami semua yang hadir, baik yang hadir maupun yang online Tuhan. Kiranya Tuhan berkati kami ya Tuhan. Apa yang kami kerjakan dibuat berhasil. Apa yang kami harapkan Tuhan menjawab kepada kami. Jika kami makin lebih lagi ya Tuhan. Tapi sebelumnya kami juga harus ya Tuhan datang ke kota Allah Tuhan. Kami boleh beribadah makin lebih lagi, sehingga Tuhan berkenan kepada kami ya Tuhan. Mengampuni segala dosa kami. Kami sering mengandalkan kekuatan sendiri tanpa mengandalkan kekuatan Tuhan. Pada pagi hari ini kami boleh mendengar perintah Tuhan, supaya kami makin dekat kepada Tuhan, makin berharap kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tangan kami arahkan kepada toples yang ada nama-namanya ya Tuhan. Kami berharap ya Tuhan, kemurahan juga menyertai mereka. Tuhan pakai tiap-tiap kami juga untuk menolong mereka ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kerahkan hati mereka itu kepada Tuhan, sehingga mereka boleh diselamatkan. Amin. Amin. Dan tangan kami juga ya Tuhan diberkati oleh Ya Tuhan. Tuhan. Amin. Cinta kasih daripada Tuhan Yesus menyertai Amin. berkat kemurahan Tuhan menyertai kami semua. Ya benar. Damai sejahtera menyertai kami semua. Kami tutup ibadah pagi hari ini Bapak di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya.